Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya di sini Ridwan Al-Farhan. Pada video kali ini akan menyampaikan materi tentang mata kuliah teori bilangan, atau lebih tepatnya tentang subbab, yaitu aplikasi kekongruenan, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Kamirliza MPD. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu aplikasi kekongruenan. Kekongruenan bilangan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan bulat. Kita ketahui bahwa 10.000 negatif 10.000 min 1 sama dengan 9.999 sama dengan 9K1, sehingga 10.000 kongruen 1 modulo 9. 1000 min 1 sama dengan 999 sama dengan 9K2, sehingga 1000 kongruen 1 modulo 9. 100 min 1 sama dengan 99 sama dengan sama dengan 9K3, sehingga 100 kongruen 1 modulo 9. 10 min 1 sama dengan 9 sama dengan 9K4, sehingga 10 kongruen 1 modulo 9. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat kongruen dengan jumlah angka-angkanya. Contoh 5.9. 8.234 sama dengan 8.000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4 modulo 9 sama dengan 8 dikali 1000 ditambah 2 kali 100 ditambah 3 kali 10 ditambah 4 modulo 9 sama dengan 8 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 tambah 4 modulo 9. 8.234 kongruen 17 modulo 9. 17 dapat dari mana? Ini didapat dari hasil perkalian ini ya. Perkalian kemudian dijumlahkan. 8 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1 tambah 4 akan menghasilkan 17. Selanjutnya dengan cara yang sama, 17 kongruen 10 tambah 7 modulo 9 sama dengan kongruen 1 tambah 7 modulo 9 sama dengan kongruen 8 modulo 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 8.234 kongruen 8 modulo 9. Uraian contoh soal di atas secara umum dinyatakan sebagai teorema-teorema berikut. Teorema 5.9. 10 pangkat n. Kongruen 1 modulo 9 untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bukti, 10 pangkat n min 1 sama dengan 999 dan seterusnya hingga 9 kali n angka semuanya 9. Terbagi oleh 9, jadi 10 pangkat n sama dengan, jadi 10 pangkat n kongruen 1 modulo 9. Teorema 5.10. Setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Bukti, ambil sembarang bilangan bulat n yang angka-angkanya secara berturut-turut adalah n sama dengan dk1, dk-1, dk-2, dan seterusnya hingga d2, d1, dan d0. Atau n sama dengan dk 10 pangkat k, dk min 1 10 pangkat k min 1, dk min 2 kali 10 pangkat k min 2, ditambah dan seterusnya hingga d2 10 pangkat 2 ditambah d1 10 pangkat 1 dan d0. Dengan di lebih besar sama dengan dari 0 dan di lebih kecil sama dengan dari 9. Untuk I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga K. Dan DK tidak sama dengan 0. Menurut teorema 5.9, 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9 untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga N kongruen DK kali 1 ditambah DK min 1 dikali 1 ditambah DK min 2 dikali 1 dan seterusnya hingga D2 kali 1 ditambah D1 kali 1 ditambah D0 modulo 9. N kongruen DK plus DK min 1 plus DK min 2 plus dan seterusnya hingga D2 plus D1 plus D0 modulo 9. Jadi bilangan bulat N kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Misalkan A plus B sama dengan C, maka tentu A plus B kongruen C modulo 9. Jika A kongruen M modulo 9, B kongruen N modulo 9, dan C kongruen P modulo 9, maka dari A plus B
kongruen titik-titik modulo 9, dapat disimpulkan bahwa M plus N modulo P, M plus N kongruen P modulo 9. Contoh 5.10. Periksalah kebenaran penjumlahan berikut ini dengan prinsip di atas. 248 ditambah 324 ditambah 672 sama dengan 1244. Jawab. 248 kongruen 2 ditambah 4 ditambah 8 modulo 9. Sama dengan kongruen 14 modulo 9 sama dengan kongruen 5 modulo 9. 324 kongruen 3 tambah 2 tambah 4 modulo 9. Sama dengan kongruen 9 modulo 9 sama dengan kongruen 0 modulo 9. 672 kongruen 6 ditambah 7 ditambah 2 modulo 9 sama dengan kongruen 15 modulo 9 sama dengan kongruen 6 modulo 9. Jadi 248 ditambah 324 ditambah 672 kongruen 5 tambah 0 tambah 6 modulo 9 sama dengan sama dengan kongruen 11 modulo 9 sama dengan kongruen 2 modulo 9. Sedangkan 1244 kongruen 1 tambah 2 tambah 4 ditambah 4 modulo 9 sama dengan kongruen 11 modulo 9 sama dengan kongruen 2 modulo 9. Dari kekongruenan 1 dan 2 berarti 248 ditambah 324 ditambah 672 sama dengan 1244 adalah benar. Jika A kongruen B modulo 9 dan C kongruen D modulo 9, maka AC kongruen BD modulo 9. Prinsip ini dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu hasil perkalian. Baiklah, menuju ke materi yang selanjutnya yaitu pengkongruenan linear. Kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan disebut pengkongruenan. Misalnya, 3x kongruen 4 modulo 5. X pangkat 4 ditambah 3x min 3 kongruen 0 modulo 31. Jika suatu pengkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi 1 disebut pengkongruenan linear. Bentuk umum pengkongruenan linear adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen 0 modulo M. Perhatikan pengkongruenan linear 3X kongruen 4 modulo 5. Apabila X diganti 3 memberikan 3 kali 3 kongruen 4 modulo 5 atau 9 kongruen 4 modulo 5, yaitu satu bilangan kekongruenan yang benar. Begitu pula apabila X diganti berturut-turut oleh bilangan-bilangan hingga negatif 7, negatif 2, 8, dan 13, dan seterusnya, akan memberikan kalimat-kalimat kekongruenan yang benar. Kita telah mengerti bahwa AX kongruen B modulo M berarti AX min B sama dengan KM, atau AX sama dengan B plus KM, untuk suatu bilangan bulat K. Jadi pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M akan mempunyai solusi atau penyelesaian bila dan hanya bila ada bilangan-bilangan bulat X dan K yang memenuhi persamaan AX min B sama dengan KM. Misalnya R memenuhi pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M, berarti AR kongruen B modulo M. Masuk ke contoh 5.22. Nilai-nilai X yang memenuhi pengkongruenan 2X kongruen 4 modulo 7 adalah negatif 19, negatif 12, negatif 5, 2, 9, 16. Solusi dari pengkongruenan itu adalah 2, yaitu residu terkecil modulo 7 yang memenuhi pengkongruenan linear 2X kongruen 4 modulo 7. Pada contoh di atas, 2X kongruen 4 modulo 7 mempunyai tepat satu solusi, yaitu 2, satu-satunya. Pengkongruenan linear 2X kongruen 1 modulo 4 tidak mempunyai solusi, sebab 4 tidak membagi habis 2X min 1, yaitu tak ada bilangan bulat X. Sedemikian, 2X min 1 terbagi oleh 4. Selanjutnya, teorema 5.12. Jika A dan M tidak membagi B, maka pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Kita buktikan, jika AX kongruen B modulo M memiliki solusi, maka A dan M membagi B. Misalkan R adalah solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M sehingga AR min B sama dengan KM untuk satu bilangan bulat K. Perhatikan AR min B sama dengan KM, karena A dan M membagi A, dan A dan M membagi KM, maka A dan M membagi B. Masuk ke contoh, 6X kongruen 7 modulo 8, karena 6 dan 8 sama dengan 2, dan 2 tidak membagi habis 7, maka pengkongruenan linear
6x kongruen 7 modulo 8 tidak mempunyai solusi karena tidak bisa membagi habis. Yang selanjutnya yaitu teorema 5.13. Jika A dan M sama dengan 1, maka pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Contoh 5.25. Carilah 2 pangkat negatif 1 modulo 13. Kita jawab. Untuk mencari 2 pangkat negatif 1 modulo 13, perlu menyelesaikan pengkongruenan 2x kongruen 1 modulo 13. 2x kongruen 1 modulo 13, 2x kongruen 14 modulo 13, x kongruen 7 modulo 13. Jadi 2 pangkat negatif 1 modulo 13 adalah 7. Karena 2x kongruen 14 modulo 13, maka untuk x adalah tinggal dibagi 2 saja ya. Maka mendapatkan x kongruen 7 modulo 13. Berikut ini akan dipelajari banyaknya solusi dari AX kongruen B modulo M apabila A dan M sama dengan D dan D membagi B dan D lebih dari 1. D lebih dari 1. Baiklah, sudah sampai di penghujung video ini. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.